Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah Jaringan Komputer 1. Pada pertemuan ketujuh hari ini, kita akan coba membahas terkait konfigurasi routing. Baik itu routing dinamis maupun routing statik. Pada hari ini pun kita akan melakukan praktek. Ya betul, praktek konfigurasi routing statik dan routing dinamik. Untuk praktikum atau kegiatan praktek pada hari ini akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer merupakan aplikasi simulator untuk router Cisco. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki praktikum, saya akan sedikit memberikan teori dasar supaya kalian bisa memahami teorinya dan bisa langsung melakukan prakteknya. Oke, mohon disimak baik-baik supaya semuanya bisa memahami, mengerti. Karena ketika melakukan praktikum atau praktek, kalian tidak kesulitan. Oke, kita masuk ke dalam teori. Oke, routing adalah proses pengiriman paket data. Jadi routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui perangkat jaringan yang dikenal sebagai router. Ya, jadi routing itu adalah proses pengiriman paket data dari jaringan A misalnya ke jaringan B yang memiliki bisa kelas yang berbeda, memiliki network yang berbeda, yang mengalir atau proses pengiriman paket datanya melalui sebuah perangkat yang disebut dengan router. Maka disebutlah itu sebagai routing. Oke, itu ya. Di bawah itu jika kalian lihat pada layar laptop atau layar komputer kalian, itu merupakan gambaran dari grafik atau skematik diagram dari contoh sebuah routing ya atau desain jaringan routing, gitu ya. Di dalam gambar tersebut terdapat 4 buah router yang saling terhubung yang memiliki network yang berbeda. Ya. Jadi setiap router tersebut memiliki network atau mungkin kalau biasanya disebut IP address atau network address yang berbeda. Contoh seperti misalnya pada router 1 itu memiliki network 3, 1, dan 6. Sedangkan pada router 2 itu memiliki network 7, 4, dan 2. Itu tentu berbeda networknya. Dan secara sekilas kita lihat dengan perbedaan network tersebut tentu tidak akan bisa melakukan pengiriman data. Namun ternyata dengan metode atau protokol routing bisa dilakukan meskipun merupakan network yang berbeda. Ya. Tujuan praktikum kita hari ini adalah bagaimana memahami konsep dasar routing dan bagaimana router bekerja. Jadi mahasiswa bisa memahami konsep dasar routing dan bagaimana router bekerja. Mahasiswa mampu mengkonfigurasi routing pada router menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi
tidak perlu langsung harus memiliki alat Cisco routernya langsung ya. Kita bisa menggunakan simulator dengan Cisco Packet Tracer. Siswa memahami konsep routing dasar dan mampu menerapkannya dalam simulasi jaringan. Mengkonfigurasi router menggunakan protokol routing statis dan dinamis. Jadi nanti kita akan coba, kalian akan mencoba mempraktekkan routing statis dan routing dinamis, gitu ya. Oke. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan, silakan kalian siapkan dulu sambil mendengarkan penjelasan saya, pemaparan saya. Alat yang perlu kalian siapkan adalah aplikasi Cisco Packet Tracer yang bisa kalian download secara gratis. Instalkan Cisco Packet Tracer pada laptop atau komputer kalian. Ya. Kemudian kalian siapkan juga panduan praktikum yang sudah saya share, sudah saya bagikan pada LMS ya. Kalian download, kemudian kalian coba download, persiapkan untuk nanti ketika memulai praktikum kalian sudah siap panduannya. Kemudian jika dimungkinkan kalian menyiapkan jaringan internet juga bila mana ada mungkin materi tambahan yang nanti mungkin akan saya bagikan. Begitu ya. Mungkin ada instruksi yang baru atau apa nanti akan saya sampaikan. Oke. Kemudian jangan lupa diinstal dulu paket tracernya ya. Boleh menggunakan paket tracer yang terbaru atau mungkin yang sebelumnya. Yang penting paket tracer itu bisa diinstal di laptop kalian. Ya, kemudian siapkan juga panduan praktikum yang sudah dibagikan pada LMS. Oke, dasar teorinya ini adalah dasar teorinya biar supaya semuanya bisa memahami dulu. Kalau sudah memahami itu akan lebih mudah dalam kalian mempraktekannya. Router adalah sebuah perangkat. Jadi router itu adalah sebuah perangkat yang gambarnya itu bisa kalian lihat di kanan bawah ya. Router adalah sebuah perangkat jaringan yang bertugas untuk mengarahkan paket data di antara jaringan yang berbeda atau network yang berbeda. Routing statis adalah proses di mana root ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Rute ini tidak berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Itu routing statik. Jadi kalau routing statik adalah proses di mana rute ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Rute ini tidak berubah kecuali oleh administrator jaringan dikonfigurasi ulang atau dihapus atau diedit, gitu ya. Kemudian kalau routing dinamis itu adalah proses di mana rute ditentukan secara otomatis menggunakan protokol routing. Router secara dinamis berbagi informasi routing dengan router lainnya. Gitu ya. Jadi ada routing statis, ada routing dinamis. Gitu ya. Biasanya untuk ukuran jaringan yang besar, infrastrukturnya yang besar itu biasanya menggunakan routing dinamis. Namun untuk jaringan yang skalanya masih kecil biasanya menggunakan routing statis. Gitu ya, karena kalau jaringan besar menggunakan routing statis mungkin untuk peruteannya itu akan sangat merepotkan. Makanya untuk jaringan yang besar itu biasanya menggunakan routing dinamis. Karena peruteannya itu bisa dilakukan secara otomatis, tidak perlu dilakukan manual oleh administrator jaringan. Namun tentu saja routing statis dan routing dinamis memiliki kelebihannya masing-masing dan memiliki kekurangannya masing-masing. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran dari infrastruktur jaringan yang kita miliki. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, routing atau protokol routing adalah seperangkat aturan yang digunakan pada router untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data untuk mencapai tujuan. Ya. Ada dua kategori utama protokol routing. Yang pertama ada interior gateway protocol atau biasa disebut disingkat dengan IGP.
Interior gateway protokol itu memiliki 3 protokol yang terkenal yang sering digunakan. Itu ada Routing Information Protocol atau RIP. Ya. Kemudian ada Open Source Path First OSPF, disingkat dengan OSPF. Kemudian Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP. EIGRP ya. Ini protokol ini protokol yang disebut dengan protokol dinamis. Jadi protokol dinamis itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada interior gateway protokol, ada exterior gateway protokol. Interior gateway protokol itu ada routing information protocol yang pertama. Kemudian ada open source path first atau OSPF dan ada enhanced interior gateway routing protocol. Itu ya. Penjelasan lengkap terkait ini protokol itu protokol yang dinamis atau protokol routing dinamis itu bisa kalian lihat pada panduan praktikum. Jadi tidak usah khawatir ya, karena kan ada penjelasannya di sana yang lebih jelas. Kemudian ada exterior gateway protocol. Nah, exterior gateway protocol itu masih adalah protokol routing dinamis, yaitu protokolnya adalah border gateway protocol atau BGP. Biasanya BGP itu digunakan oleh jaringan yang lebih besar lagi, gitu ya. Biasanya yang menggunakan itu provider, biasanya menggunakan BGP untuk jaringan yang lebih luas, yang lebih besar. Gitu. Nah, ini ada contoh konfigurasinya pada Cisco router. Itu pertama di situ ada konfigurasi RIP, komennya seperti apa atau perintahnya bagaimana, itu ada di samping. Konfigurasi RIP itu dimulai dengan mengetikkan sintak atau perintah router RIP. Kemudian mengetikkan networknya. Networknya kalau dicontoh itu adalah network, misalnya networknya adalah 192.168.1.0 gitu ya. Kemudian dia ada 2 network, karena kan biasanya router itu standar itu ada 2 LAN ya. Ada 2 LAN yang bisa digunakan. Nah, LAN yang pertama itu dia networknya adalah 192.168.1.0. Kemudian port LAN yang keduanya itu adalah networknya adalah 192.168.2.0 dengan perintah no auto summary, gitu ya. Itu untuk konfigurasi RIP yang standar atau yang dasar, gitu ya. Karena selain perintah itu, tentu banyak lagi perintah yang lain yang lebih expert, yang lebih lagi yang lebih mendalam lagi. Namun kita di sini masih coba untuk routing standar dulu, dasar dulu, awal dulu, dasar dulu. Nanti kalau sudah dasarnya oke, baru kita meningkat ke yang lebih tinggi. Dilanjutkan nanti ke yang lebih tinggi. Karena kalau kita pondasinya kurang kuat, dikhawatirkan kalau kita langsung loncat ke yang lebih tinggi, itu pondasinya tidak akan kuat, gitu ya. Kita harus dasarnya dulu kita kuatkan. Kalau dasarnya sudah kuat, itu untuk maju ke depan itu lebih baik lagi, atau lebih mudah untuk meningkatkannya. Kemudian ada konfigurasi OSPF, gitu ya. OSPF itu adalah sintak atau perintahnya atau komennya itu adalah router OSPF 1 misalnya, gitu ya. Nah, networknya itu networknya itu 192 sama seperti yang di atas 168.1.0, areanya 0, gitu ya. Networknya yang LAN card yang kedua itu networknya 192.168.2.0 dengan max 0.0.0255, gitu ya. Ini menggunakan jadi networknya ada network 1 dan network 2, gitu ya. Yang selanjutnya ada konfigurasi BGP juga seperti itu, gitu ya.
Nah itu ya, jadi itu dasarnya ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya memiliki infrastruktur jaringan yang besar, kemudian ingin melakukan konfigurasi routing ya pada router, jika memang infrastrukturnya sangat besar atau usernya itu sangat banyak, yang harus diinnya sangat banyak, router yang dilaluinya banyak, sebaiknya menggunakan protokol routing dinamis. Kalau masih sedikit atau skalanya masih kecil ya sebaiknya mendingan menggunakan routing protokol atau routing ya, statis gitu ya. Itu kalau sudah besar skalanya sebaiknya menggunakan routing dinamis ya. Nah, jadi penutupnya sebelum kita masuk memulai praktikum gitu ya. Praktikum ini memberikan dasar pemahaman mengenai routing pada jaringan komputer. Dengan menguasai konsep dasar routing, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengonfigurasi jaringan yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Gitu. Jadi setelah kalian nanti lulus, selesai gitu ya, berkuliah di sini atau bekerja gitu ya di kantor gitu ya dan dipilih dan memiliki rezeki menjadi administrator jaringan. Nah, ini bisa kalian terapkan gitu ya. Bisa kalian terapkan, bisa kalian kerjakan di masa depan di pada saat kalian nanti bekerja. Gitu ya. Nah, ini referensinya. Jadi nanti referensinya ini juga sudah saya share di LMS ya. Referensinya ini referensinya ya. Jadi nanti kalian referensi ini jika memang membutuhkan kalian simpan, kalian baca supaya kalian bisa menambah pengetahuan kalian. Oke. Oke, sebelum kita mulai praktikumnya akan saya perlihatkan dulu, demokan dulu bagaimana hasil dari panduan praktikum yang sudah saya share di LMS supaya kalian nanti ada gambaran kalau hasilnya harus seperti apa yang saya perlihatkan atau saya buat ya. Nah, jadi ini ya hasilnya. Jadi hasil dari panduan praktikum yang sudah saya share, sudah saya bagikan itu seperti ini nanti hasilnya. Harus seperti ini. Maksudnya topologinya atau ininya ya rancangannya harus seperti ini, desainnya seperti ini. Jadi kalau kalian misalnya menggambar, yang harus ditekankan itu adalah hubungan antar routernya. Kalau kliennya mungkin bisa kalian tambahkan untuk usernya ya bisa kalian tambahkan hostnya menjadi 10 atau 20 atau berapapun silakan. Tapi untuk routernya pada praktikum kali ini itu harus ada 4 seperti ini. Dan antar hubungan dengan router 1 dengan router 4 itu menggunakan kabel yang berbeda. Menggunakan media transmisi yang berbeda. Kabel 2 dan 4 juga memiliki transmisi yang berbeda ya. Warnanya merah. Nah, ini saya tidak akan sebutkan. Nanti kalian silakan supaya kalian tahu oh ini merah itu apa gitu ya. Nah, kemudian untuk sambungan atau hubungan antara router 1 dengan router 3 itu masih menggunakan kabel yang transmisi yang sama dengan yang lainnya. 3 juga sama, ya, masih pakai kabel. 2 juga sama dengan 3 masih kabel. Tapi antara hubungan 2 dan 4 itu menggunakan kabel yang berbeda. Ya, itu menggunakan kabel yang berbeda. Nah, ini kabelnya nanti kalian bisa lihat di sini ya. Ya. Jadi si ini itu menggunakan kabel yang berbeda, tapi kalau yang ini kabel yang biasa kita gunakan. Itu ya, garis-garis simbolnya. Itu ya. Nah, jadi dengan kalau kita melihat topologi ini antara router 1 dengan router sebentar. Nah, antara router 1 dengan router 2, kalau kita melihat secara sekilas, itu
mungkin tidak akan mungkin bisa terkoneksi gitu ya, karena memiliki network yang berbeda, kemudian terhalang oleh router nomor 3 gitu kan, router 3, tidak akan mungkin bisa terkonek gitu ya, terhubung. Namun dengan protokol routing itu bisa terjadi, bisa kita lakukan, bisa jadi saling terhubung si ininya ya, si usernya atau si client atau networknya bisa saling terhubung. Oke, kita buktikan ya dari user atau ini mohon maaf ketukar ya, ini tidak apa-apa. Dari misalnya kita coba dari PC host D, gitu ya, dari D ini ya. Kita coba dari D ini melakukan testing gitu ya, testing ke, kita coba. Coba testing ke host A ya. Kita coba host A itu memiliki IP address 192.168.1.2 ya. Oke, kita coba. Nah, replay. Berarti kalau kondisinya begini, replay from 1.2 itu berarti terkoneksi, terhubung antara host D ke host A, gitu ya. Yang kita coba dari host D ke host B. Oke, ping 192.168.6.2 ya. Itu host B itu IP-nya adalah 192.168 ini ya. 168.6.2. Kita coba. Nah, replay from 192.168.6.2. Nah, itu pertanda adalah terhubung antara host D ke host B. Nah, kemudian sekarang kita coba dari host D ke PCE. PCE ya, ke host E ya. Kita coba ke host E. Host E itu memiliki IP address atau address 192 ya, titik 168 titik 8, mohon maaf, titik 8 titik 2. Nah, tuh. Nah, tuh ternyata belum terhubung. Nah, ternyata belum terhubung dari host D ke host E. Nah, ketika baru kita coba dari host E, apakah terhubung dengan host D? Kita coba dari sini ya. Kita coba lihat. Nah, ini. Oke, kita coba. Mohon maaf. Desktop. From. Oke, kita coba ping 192. Itu berarti berapa ya? Host D itu adalah 192.168.72. 1.72. Oh, ternyata memang tidak terhubung.
antara 8 dengan host E. Mohon maaf, ini host E harusnya ya. Coba saya ganti dulu. Host E dengan host D ternyata tidak terhubung, baik dari host D maupun host E. Nah, itu tidak terhubung. Nah, kemudian kita tes cek kesalahannya di mana. Ripple gateway-nya sudah betul. Coba kita lihat IP address-nya berapa. Oh, ternyata IP address-nya tidak ada. Belum di set IP address-nya ya. Masih 00 IP address-nya. Bentar, saya lihat tuh. Oh, sudah. Ini ternyata 192.168.8. Nah, ini berarti yang kita harus coba perbaiki. Nah, pasti ada seperti itu. Nah, nanti kalian coba, kalian harus sedikit mengulik. Ya, kadangkala memang begitu. Jadi memang kadangkala tidak terjadi koneksi. Padahal kalau dilihat dari secara kasat mata itu harusnya sudah terkoneksi. Ya, sekarang kita coba dari host E itu ngeping atau melakukan hubungan ke host A. Kita coba ping. Host A itu IP address-nya adalah 192.168.1.2. Kita coba. Oh iya, memang. Jadi host ini belum terhubung kemanapun. Ya, itu. Oke, itu ya. Nah, itu jadi si troubleshooting-nya. Nah, troubleshooting nanti ini akan kalian silakan praktek dulu. Nanti ini akan saya normalkan kembali. Nanti akan saya normalkan kembali. Nanti troubleshooting-nya adalah kalau menemukan seperti ini, kita cek host-nya dulu. Apakah sudah memiliki IP address yang sesuai. Jika sudah, kita cek di routernya. Siapa tahu di routernya ada kesalahan dalam memasang portnya. Kita kasih address networknya itu 8, ternyata kita malah menghubungkannya ke network yang lain. Atau salah port LAN-nya ya. Itu nanti kita. Oke, itu ya. Itu troubleshooting-nya. Nanti kalian silakan. Kalau kalian menemukan hal itu, silakan kalian kulik-kulik. Nah, nanti kalau misalnya mentok, nih kalian tidak menemukan juga, tidak berhasil juga, nanti saya kasih tahu obatnya, gitu ya, atau solusinya, solusinya begitu. Bagaimana solusinya supaya permasalahan itu cepat selesai. Tapi silakan sekarang praktekkan dulu, panduannya siapkan, prakteknya menggunakan paket tracer, ya, silakan gunakan paket tracer. Nanti setelah menggunakan paket tracernya, silakan ikuti langkah-langkahnya pada panduan praktikum. Oke? Nanti setelah kalian selesai praktikum, nanti kita akan lihat bagaimana cara memecahkan jika ada permasalahan seperti itu. Ya, gitu. Oke. Silakan untuk selamat melaksanakan praktikum. Jika ada yang memang kurang paham, masih kurang jelas dari panduan yang sudah diberikan, silakan boleh ditanyakan. Ya, silakan boleh raise hand atau ketikan pada fitur chat yang ada pada Meet ini ya, Jimit ini. Oke. Jadi kalian silakan jika ada pertanyaan, kalian ketikkan pada fitur chat yang ada pada virtual meeting ini.
Oke, silakan. Silakan untuk praktikumnya dimulai dari sekarang. Selamat melakukan atau melaksanakan praktikum pada hari ini. Jangan lupa berdoa dulu supaya praktikumnya lancar. Terima kasih.